Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciko Darul Hikmah. Saya dari kelas E2 dengan NPM 101-20401. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jiwa ibadah pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam guna memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan alam semesta. Razik pada tahun 1993. Islam sangat memperhatikan persoalan jiwa ibadah yang disebutnya sebagai bentuk hubungan antara hamba dan Tuhannya, kecintaan kepada Allah dan memutus hubungan dengan segala sesuatu selain Allah. Ibadah seperti ini termasuk ibadah yang paling sempurna. Kita semua pasti terpesona menyimak munajat yang disampaikan Amirul Mukminin radhiyallahu anhu yang berbunyi, Tuhanku, tidaklah aku beribadah kepadamu karena takut neraka, juga tidak karena menginginkan surga. Aku beribadah kepadamu semata-mata karena aku sadar bahwa Engkau zat yang berhak aku sembah. Dijelaskan dalam Nahj al-Balaghah bahwa ibadah bukanlah sekedar rangkaian tindakan yang kering dan mati. Tindakan fisik hanyalah bentuk luar ibadah, bukan intisarinya. Tindakan fisik baru benar-benar bernilai ibadah apabila disenyawakan dengan ruh atau nilai batinnya. Hakikat ibadah adalah sebuah perjalanan dari alam lain yang berjarak 3 lapis kejauhan menuju alam lain yang dipadati berbagai aktivitas dan lintasan hati, serta berbagai kenikmatan rohaniyah. Ibadah zikir. Pengaruh terbesar ibadah zikir, doa dan tilawah Al-Quran pada pelakunya adalah kian dekatnya jarak orang itu dengan Tuhannya. Karena dalam ibadah itu, ia pada hakikatnya sedang bermunajat atau berdialog dengan Tuhannya, dan akan semakin kuat perasaan sebagai seorang hamba dalam jiwa orang yang rajin melakukan ibadah sunnah itu, dan menjadikannya selalu bersama Allah. Allah sendiri sudah berfirman dalam sebuah ayat yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Terapi jiwa dan menanamkan rasa tenang di dalamnya. Di antara pengaruh zikir, doa dan tilawah Al-Quran yang terbesar adalah sebagai terapi jiwa dan berbagai penyakit, terutama penyakit kontemporer yang saat ini cepat menyebar dan membuat bingung kalangan psikiater dan psikolog. Penyakit-penyakit itu adalah depresi, histeri stres, syaraf tegang, dan lain-lain. Seorang mukmin akan mendapatkan obatnya, tenang jiwanya, dan stabil syaraf-syarafnya bila menghadap kepada Sang Pencipta dan berzikir kepadanya. Terapi jiwa dan menanamkan rasa tenang di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Ketenangan jiwa dengan beribadah. Dalam menjalani hidup, kita sebagai manusia perlu ada rasa tenang, nyaman dalam jiwa, damai dalam jiwa. Itu semua bisa terasa salah satunya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah banyak macamnya dan bisa dilakukan di rumah, di masjid ataupun tempat yang lain, asalkan tempat yang akan dipakai untuk beribadah adalah tempat yang bersih dan suci. Dilihat dari pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah jasmani
jasmaniah dan ruhiyah, yaitu sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ruhiyah dan amaliyah, yaitu zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan amaliyah, yaitu ibadah dari haji. Selain itu, masih banyak lagi cara-cara lain beribadah kepada Allah, di antaranya wudhu, berzikir, membaca Al-Quran, melakukan azan di masjid, dan lainnya, merupakan cara ibadah kepada Allah. Di sini ada keuntungan dalam melakukan beribadah wudhu. Yang pertama, secara batiniah, wudhu itu menghilangkan kotoran sifat-sifat buruk, dan secara lahiriah, wudhu dapat melahirkan ketenangan batin juga sebagai pembasuh dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Sebagai penutup pembahasan ini, perlu ditegaskan bahwa keutamaan zikir, doa, dan membaca Al-Quran dalam sholat malam, serta pengaruh ibadah-ibadah sunnah ini ada pada penyucian jiwa. Tidak cukup ditulis dalam lembaran-lembaran kertas atau setumpuk buku. Apa yang saya jelaskan di muka hanyalah sebagian kutipan dari ibadah yang mulia ini, dan peran besarnya dalam proses penyucian jiwa jika dikaitkan dengan ibadah lain. Memperbanyak mengingat Allah itu akan menghidupkan hati, menunjuki hati ke arah yang benar, menyucikan dan menyelamatkannya dari kegelapan. Allah juga mengabarkan kondisi orang yang munafik. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.